Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya FC Yunita, yang kali ini kita akan membahas tentang nilai moral di pertemuan kuliah yang ke-9 dan 10. Next. Di sini menurut para ahli Hurlock, nilai moral merupakan tindakan yang sebanding dengan markah moral suatu golongan sosial. Moral dalam hal ini dapat diartikan sebagai kebiasaan, adat, dan tata cara. Perilaku moral dikendalikan oleh konsep-konsep moral atau kode etik yang setelah terjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakat, di mana istilah manusia merujuk ke manusia atau orang lain dalam tindakan yang memiliki nilai positif atau negatif. Lanjut, ajaran moral dan sanksi moral. Ajaran moral adalah ajaran tentang laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu. Sedangkan sanksi moral adalah sanksi diberikan oleh masyarakat sendiri tanpa melibatkan pihak berwenang. Pelanggaran yang terkena sanksi moral biasanya merupakan kejahatan kecil ataupun pelanggaran yang dapat dimaafkan. Terus, dimensi moral knowing. Moral knowing merupakan proses pembentukan karakter yang dimana anak didik diberi pengetahuan dan pemahaman akan nilai-nilai yang universal. Moral knowing sebagai aspek pertama memiliki 6 unsur, yaitu yang pertama kesadaran moral, kedua pengetahuan tentang nilai moral, ketiga penentuan sudut pandang, yang keempat logika moral, kelima keberanian mengambil atau menentukan sikap, yang keenam pengenalan diri. Itu dimensi moral. Terus keenam unsur ini adalah faktor penting dimulainya penanaman nilai-nilai ajaran moral terhadap diri seseorang. Hal tersebut sesuai dengan titah manusia sebagai makhluk berakal. Agama Islam merupakan pedoman bagi manusia yang berakal. Sebagaimana firman Allah, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Ini termasuk di dalam Quran surat Al-Zumar ayat 39-18. Terus dimensi moral feeling. Moral feeling adalah tingkatan atau lanjutan dari moral. Integrasi moral feeling pada karakter siswa di sekolah dapat dilihat dari beberapa tahap. Yang pertama, perasaan nurani, kedua, perasaan percaya diri, ketiga, perasaan empati, keempat, perasaan cinta kebaikan, yang kelima, kontrol diri, yang keenam, rendah hati. Terus
Dimensi moral acting. Nah, apa itu dimensi moral acting? Dimensi moral acting adalah merupakan hubungan dengan perilaku atau tindakan seseorang yang tergantung dengan kemauan, kompetensi, dan kebiasaan. Berikut ini bagan keterkaitan antara moral queuing dan moral feeling dan moral acting. Terus hubungan antara moral dan pendidikan. Nah, di sini hubungannya adalah pendidikan dan moral adalah dua hal yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Pendidikan memiliki peran penting dalam bentuk moral seseorang dan moral yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan moral sangat perlu bagi manusia, karena melalui pendidikan, perkembangan moral diharapkan mampu berjalan dengan baik, serasi, dan sesuai dengan norma-norma demi harkat dan martabat manusia itu sendiri. Pendidikan moral telah ada dalam setiap jenjang pendidikan. Terus yang terakhir, contoh tindakan moral. Nah, berbicara pelan di hadapan orang tua itu termasuk contoh tindakan moral. Terus menunduk ketika berjalan. Contoh lainnya, nilai moral adalah tindakan menunduk sesaat setelah melewati orang-orang di sekeliling. Berjalan dengan menunduk telah dilatih oleh generasi terdahulu dan dianggap sebagai pengharapan agar orang lain juga melakukannya. Di sini banyak contoh tindakan moral lainnya, tetapi diambil ada 2 contoh saja. Jadi ini yang bisa kita terapkan di sekolah atau di rumah, dan contoh-contoh tindakan yang bermoral. Jadi itu saja yang dapat saya bahas di pertemuan ini. Next nanti dilanjut di pertemuan perkuliahan ke-11 dengan 12. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan semoga semua ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.